Bab 575. Siapa yang bodoh? Tetapi sebelum berakhir, tetap harus mempertunjukkan sebuah pertunjukan terakhir, memberi mereka sebuah hadiah besar. Sebelum aku mati, bisakah memberitahu aku sebenarnya kalah di mana? Erikin bertanya dengan sebuah wajah yang tulus. Aku lebih muda dari kalian, lebih berbakat dari kalian, juga lebih kuat dari kalian. Aku tidak menerima dengan tulus, kenapa aku yang mati? Ketua Asosiasi ke-6 tersenyum dengan bangga, menunjuk-nunjuk otak sendiri. Membiarkan aku memberitahu kamu saja, kamu kalah karena kesombongan dan kurang pikiran kamu. Ingat, manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan, ini perbedaan terbesar dengan binatang. Ternyata demikian. Orang yang menang adalah orang cerdas, orang yang kalah adalah binatang. Erikin sepertinya benar-benar mengerti. Pelajaran ini, simpanlah di kehidupan berikutnya baru merenungkan saja. Ketua Asosiasi ke-6 tertawa kencang, mengangkat pisau kepala hantu, menebas kepala Erikin. Erikin menunduk kepala, sebuah kilatan cahaya keemasan melintas di matanya. Ketua Asosiasi pertama di samping terdiam, tiba-tiba hatinya merasakan sebuah ledakan, merasa sedikit tidak nyaman. Cincin tembaga itu ternyata bergetar pada saat ini, kemudian tidak terkendali terbang kembali ke tangan sendiri dengan sebuah suara siulan. Kemudian, tubuh Erikin mulai bergetar, kemudian membengkak, dalam sekejap mata, ternyata seperti balon, mengembang 3 kali lipat. Adik ke-6 kembali, ada masalah dengan Erikin ini, ketua asosiasi pertama berteriak. Pada saat yang sama mendesak pelindung cincin tembaga. Namun sudah tidak sempat. Tubuh pupet Erikin membengkak hingga ekstrim, kemudian meledak dengan sebuah suara ledakan. Suara memekakkan telinga, gelombang kejut meletus, menyapu sekeliling dengan gila. Posisi tubuh Erikin, ledakan kekuatan besar membentuk awan jamur. Tanah dan gunung berguncang, gelombang udara seperti banjir, banyak bawahan asosiasi Budo Kota B menjerit dan menyemburkan darah, seluruh tulang hancur menjadi sampah. Beberapa ketua asosiasi bahkan lebih mengerikan, mereka pada dasarnya paling dekat dengan Erikin, sepenuhnya berada di posisi tengah. Asap tersebar di mana-mana, dalam asap yang mengepul, sudah tidak bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Namun sedikit cahaya keemasan terbang keluar dari pecahan ledakan pupet itu, menghilang tanpa jejak tanpa menyadarinya. Ketika asap menghilang, muncul sebuah lubang besar di atas langit. Ketua asosiasi pertama berdiri di tepi lubang, meletakkan cincin tembaga dengan ekspresi wajah rasa malu. Kekuatan detonasi diri pupet barusan, setara dengan sebuah pukulan terkuat fase kesempurnaan, jika bukan karena ada senjata fase kesempurnaan, maka dia juga akan terluka. Ketua asosiasi pertama merapikan pakaiannya, melihat sekeliling. Sebagian besar ketua asosiasi lainnya sama seperti diri sendiri, pakaian sobek dan hancur, masih dilapisi minyak hitam yang disiramkan oleh pupet tersebut, tetapi kebanyakan baik-baik saja. Ketua asosiasi keempat karena terus menggambar simbol dari kejauhan, sebaliknya malah paling aman. Namun lubang dalam di tanah, saat ini menyebar sebuah teriakan yang mengerikan. Kacau, adik ke-6. Ekspresi beberapa orang berubah. Harus ketahui bahwa saat ledakan barusan, Ketua Asosiasi ke-6 jaraknya paling dekat dengan Erikin. Selain itu dia mendesak pedang kepala hantu, sama sekali tidak sempat untuk bertahan. Beberapa orang melompat ke dalam lubang besar, langsung melihat sebuah adegan yang membuat hati orang bergetar. Di bagian terdalam dari lubang besar, Ketua Asosiasi ke-6 menutupi lukanya, berguling kesakitan di lantai. Di atas bahu kanan, sangat kosong, tiba-tiba kurang satu lengan. Erikin yang pantas mati. Ketua asosiasi pertama sangat marah, sebuah pukulan menghantam di tanah, menyebabkan asap dan debu. Pada awalnya karena adalah sebuah tata letak yang sempurna terhadap Erikin, malah tidak ingin digunakan oleh Erikin, beberapa orang masih dipimpin. Mereka mengira diri sendiri adalah pemenang, tetapi tidak ingin kalah begitu parah. Pada saat ini, semua orang mengingat apa yang dikatakan Erikin sebelumnya. Orang yang menang adalah orang cerdas, orang yang kalah adalah binatang. Ekspresi wajah memerah.
Pada awalnya ini adalah kata-kata ketua asosiasi ke-6 untuk menyindir Eric Kin. Mereka juga merasa tidak ada masalah. Tetapi jika teringat, Eric Kin seperti menamparkan wajah di udara, menamparkan wajah mereka dengan keras. Melihat apakah ada lengan yang putus di sekitar, membawa adik ke-6 kembali. Ketua asosiasi ke-6 tampak lelah. Sebagian besar lengan telah hilang, kekuatan ledakan itu pasti tidak dapat ditahan oleh ketua asosiasi ke-6. Suasana hati setiap orang sangat buruk. Ketua asosiasi ke-6 patah lengan terlebih dulu sebelum bertempur, pasti bukan pertanda baik. Untungnya senjata fase kesempurnaan sangat kuat, pisau kepala hantu malah tidak rusak sedikit pun. Beberapa direktur yang masih hidup berjalan mendekat, membawa pergi ketua asosiasi ke-6 yang telah kehilangan darah dan pingsan, yang lainnya juga berencana untuk pergi. Namun beberapa orang yang telah tenang, saat ini juga memperhatikan ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Apa minyak hitam ini? Bau ini? Muntah. Di antara 8 ketua asosiasi, satu-satunya ketua asosiasi perempuan, ketua asosiasi ke-7 mungkin memiliki sedikit kebiasaan kebersihan, menghapus-hapus minyak hitam di pakaian, kemudian sebuah bau menyebar keluar, tidak bisa menahan memuntahkan semua makan malam. Sial, apa-apaan ini? Ketua asosiasi ke-3 juga menutupi hidungnya dengan lengan baju, sambil mengernyit dan berkata dengan marah, mengapa baunya seperti telur busuk ditambah durian dan dicampur tahu bau, masih ditaruh bau kotoran. Pada saat ini semua orang mencium dengan pelan, bau menyengat keluar, sebuah bau yang sangat asam. Adik ketiga, jangan katakan apapun lagi. Adik ke-8 juga tidak dapat menahan, memuntah keluar. Bau asam dan juga merangsang ini, dan asalkan kamu menghirup sekali, akan terus bergema di hidung. Sial Eric Kin, dia melakukan barang apa? Seumur hidup tidak pernah mencium bau yang begitu menjijikkan, kecuali ketua asosiasi pertama dan ketua asosiasi kedua, yang lain semuanya muntah sampai tidak ada figur sama sekali, makanan semalam juga dimuntahkan semua. Tutup titik akupuntur, jangan bernapas melalui hidung, ketua asosiasi pertama berteriak. Semua orang juga bereaksi, buru-buru mengikuti melakukan, baru merasa lebih baik. Ketua asosiasi pertama, masalahnya besar, minyak hitam ini tidak bisa hilang. Ketua asosiasi ke-7 kembali dari tempat kejauhan dengan ekspresi wajah yang malu, dia paling awal menyadari masalah, di waktu pertama langsung bergegas ke pinggir sungai. Malah menyadari bagaimana membersihkannya sepertinya minyak hitam ini meresap ke dalam kulit. Ekspresi wajah beberapa ketua asosiasi kota M murung, ternyata tidak dapat membersihkannya. Sekarang seluruh badan mereka penuh dengan minyak hitam, masih sangat bau menjijikkan. Pertempuran besok, bagaimana mereka bertemu orang-orang? Kapten Y, berita terbaru. Asosiasi Budo Kota B menderita kerugian besar, direktur meninggal setengah, ketua asosiasi ke-6 terluka parah dan putus lengannya. Eric Kin sepertinya menggunakan sesuatu metode rahasia, mundur total. Kantor keamanan, setelah mendengarkan laporan bawahan, Alexander Y muncul sebuah senyuman. Kapten Y, aku terlalu meremehkan dia sebelumnya. Bawahan berkata dengan malu. Aku tahu, anak ini tidak begitu mudah mati. Kata Alexander Y. Kalian telah bekerja keras, kembali dan istirahat saja. Besok masih ada sebuah pertempuran besar yang menunggu. Maksud Anda, besok mereka masih mau bertarung? Mata bawahan membelalak, gerakan begitu besar malam ini, itu hanya pertarungan pembuka. Kontradiksi mereka tidak dapat didamaikan, besok ditakdirkan harus membagi hidup dan mati. Alexander Y melambaikan tangannya, setelah bawahannya pergi, dia duduk bersila di dalam ruangan, sepasang matanya sedikit tertutup. Sebuah reiki yang kuat, datang dari segala arah, dituangkan ke dalam tubuh Alexander Y. Master setengah fase kesempurnaan, akhirnya bukan fase kesempurnaan. Meskipun di era akhir Dharma, aku Alexander Y juga harus memasuki fase kesempurnaan yang sesungguhnya. Alexander Y sedang memikirkannya, segera mengumpulkan pikirannya lagi. Sekte Kin, Ketua Sekte. Asosiasi Budo Kota B, 8 buah senjata fase kesempurnaan, 3 buah serangan, 3 buah pertahanan, 2 buah bantuan. Ketua Asosiasi Budo,
7 laki-laki dan 1 perempuan, kultivasi di antara 7 Grand Superior Master sampai Master setengah fase kesempurnaan. Eric Kin membuka matanya, wajahnya menjadi pucat, sebuah percikan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya keemasan datang melalui kehampaan, langsung masuk ke dalam pikiran Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.